Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Kita melanjutkan kembali dari kajian bulan Ramadan kita, yang mana dari pembahasan yang kemarin kita telah membahas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian. Maka karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan padanya. Dikarenakan juga makan sahur itu menyelisihi ahlul kitab. Menyelisihi ahlul kitab. Ahlul kitab itu tidak makan sahur padanya. Dia hanya menahan saja. Bahkan dari hadis salah seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Imam An-Nasai rahimahullah taala, seorang sahabat itu berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahharu faqala innaha barakatun a'taakum Allahu iyyaha fala tad'uhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang makan sahur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya sahur itu adalah keberkahan. Sahur itu adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka janganlah kalian meninggalkan makan sahur tersebut. Jangan kalian meninggalkannya. Kemudian sekarang al-mas'alah hukmus sahur. Apa hukumnya sahur? Apakah wajib? Apakah boleh ditinggalkan? Ataukah dia sunnah? Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Ibn al-Munzir fil Ishraf, ajma'atil umma ala anna as-sahur mandubun ilaih mustahabbun la ithma ala man tarakah. Bahasanya makan sahur itu sepakat para ulama, sepakat umat ini, makan sahur itu sunnah, suatu yang dianjurkan, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang meninggalkan makan sahur. Sekali lagi, tidak ada dosa bagi orang-orang yang meninggalkan sahur. Hanya saja di dalam sahur itu adalah berkah dan dia adalah sunnah, ada fadilah. Dan orang yang makan sahur itu menjadikan seseorang nasyatan fi siyamihi, menjadi kuat dalam puasanya, fi ibadatihi, dalam ibadahnya dia. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, la na'lamu bainal ulama khilafan ya'ni fi istihbabihi. Tidak ada perbedaan di antara kalangan para ulama, kata Ibnu Qudamah. Itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang yang menyelisih bahwasanya sunnahnya makan sahur itu tidak ada. La khilaf bainal ulama. Kemudian masalah ta'khirus sahur,
Apa hukumnya ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur? Misalnya contohnya dia lagi sholatul lail, kemudian di masjid orang lain itu sudah assalatu wassalamu alaihi, nah seperti itu, sudah salawat terus orang, apakah dia berhenti atau dia tetap makan? Orang sudah berselawat, jangan makan, sudah selawat orang, tetap makan. Masya Allah, tetap makan sampai kenyangnya. Ya, selawat itu bukan ukuran seseorang, bukan ukuran maksudnya waktu sholat. Selawat itu bukanlah ukuran masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat itu dengan adzan atau terbitnya fajar shadiq, ketika di waktu fajar. Di sini diterangkan al-mas'alah ta'khirus sahur. Yustahabbu ta'khirus sahur lima jaa fi sahihain. Mengakhirkan sahur itu disunnahkan, dianjurkan. Sebagaimana telah datang dalam as-sahihain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim min hadisi Anas ibn Malik, dari hadis Anas bin Malik, an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, qalat tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salah qultu kam kana bainal adhan was sahur qala qadra 50 ayat. Lihat, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Zaid bin Thabit, dia menceritakan kepada Anas bin Malik, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami menegakkan salat. Maka aku katakan, yaitu Anas, berapa jarak antara adzan dan sahur? Berapa jaraknya? Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, itu seukuran 50 ayat. 50 ayat. 50 ayat itu panjangnya. Iya. Kalau dia ayat-ayat dari surah Al-Baqarah itu panjang. Di antara adzan dan sahur itu seukuran 50 ayat. Itu bisa diperkirakan mungkin berapa perkiraan? 30 menit atau setengah jam, sekitar segitu, atau 15 menit dan seterusnya. Yang jelasnya alhasil adalah mengakhirkan makan sahur, dan itu adalah sunnah. Kemudian berikutnya al-masalah ma yahsulu bihi sahur. Maka apa saja yang boleh dipakai untuk makan sahur, bersahur? Apa saja yang boleh dia makan untuk makan sahur? Qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala, thumma al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yahsulu sahur bi aqalli ma yatanawalul mar'u min ma'kulin aw mashrubin. Maka sahur itu dikatakan dia makan sahur itu sedikit apa yang dia peroleh dari makanan atau minuman. Itu dikatakan makan sahur. Apa saja? Misalnya kalau dia mau makan sahur permen, ya gula-gula ya, nah itu tidak masalah. Itu paling sedikitnya dari makanan. Atau dia mau makan sahur nasi 1 sendok. 1 sendok ya, 1 sendok makan. Nasinya 1 sendok makan, telurnya 1, ayamnya setengah. Contohnya. Nah itu tidak masalah. Atau dia 3 butir kurma atau 1 butir kurma itu sudah cukup. Atau dia sahur dengan air 1 teguk. Itu sudah mencukupi. Itu dikatakan makan sahur. Apa yang didapatkan seseorang
dari makanan dan minuman. Di sini ada hadisnya tentang hadis makan sahur, yaitu dengan satu tegukan air. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz inna sahur barakah fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma fa inna Allah wal malaika yusalluna 'alal mutasahhirin mutasahhirin. Bahwasanya sesungguhnya sahur itu berkah dan janganlah kalian meninggalkan makan sahur. Seandainya di antara kalian itu menegukkan seteguk air saja, maka sesungguhnya meskipun kalian itu menegukkan satu teguk air saja, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersalawat kepada orang-orang yang lagi makan sahur, bersalawat kepada orang-orang yang lagi makan sahur. Akan tetapi hadis ini ya ikhwan, hadis tentang bersahur dengan seteguk air ini itu hadisnya lemah. Ada seorang rawi namanya Rifa'ah Abu Rifa'ah. Rifa'ah Abu Rifa'ah ini seorang yang majhul, keadaannya tidak dikenal. Tidak dikenal. Dan di dalam sanadnya juga ada diriwayatkan juga dari Imam Ahmad, ada seorang rawi dengan pada sanad rawinya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Dia adalah seorang yang lemah meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi apa saja yang bisa dapat dia raih dari makan sahur, maka itulah yang dia makan. Jangan dia mencari tidak ada yang dia inginkan. Misalnya dia mau sekali makan ayam. Contohnya dia ingin sekali makan ayam, di rumahnya itu ada hanya sayur dan nasi. Akhirnya dia keluar mencari ayam geprek di subuh hari. Dia mencari itu, dia tidak mendapatkan, kemudian selesai juga waktu apa? Selesai juga waktu makan sahur. Sudah terbenam matahari adzan. Akhirnya dia tidak mendapatkan sahur tersebut. Dia tidak makan sahur tersebut karena mencari sesuatu yang sulit baginya. Maka makan yang lebih mudah yang ada di rumahnya. Apa yang disiapkan di rumahnya, maka itulah yang dia makan. Kemudian masalah akhir waktu sahur wa huwa awwalu waktu siyam. Akhir makan sahur itu adalah awal waktu puasa. Akhir makan sahur adalah awal waktu puasa. Kapan awal waktu puasa? Kapan awal waktu puasa? Akhir waktu puasa itu kapan? Awal waktu puasa itu kapan? Adzan fajar yang kedua, fajar shadiq. Karena kalau fajar kadzib itu tidak dianggap. Selain adzan apa? Terbitnya fajar shadiq. Karena kalau ada kadang orang diakhirkan adzannya sudah masuk waktu fajar, bagaimana? Ini harus dikumpulkan dua hadis ini. Jangan saya tunggu fajar sajalah. Orang sudah adzan, enggak. Masih fajar kadzib itu. Kita tunggu fajar shadiqnya, enggak begitu. Adzan itu juga adalah ibro untuk seseorang berbuka dan makan sahur. Untuk seseorang berbuka dan makan sahur. Kemudian lihat madhhab Syafi'i wa Ahmad wa Abi Hanifah wa Malik dan jumhur jamaahirul ulama. Madhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan jumhur para ulama. Wa jamaahir ulama minas sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum annahu yahrumut ta'am wa syarab wal jima' bi tulu'i fajar sani. Madhabnya Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik dan
jumhur ulama sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelahnya bahwasanya diharamkan makan minum dan berjima bergaul kepada istri itu diharamkan dengan terbitnya fajar yang kedua, fajar tsani, fajar shadiq. Liqaulihi ta'ala kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Makan dan minumlah kalian sehingga jelas bagi kalian dari benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Yaitu benang putih maksudnya sudah nampak waktu fajar, benang hitam itu sudah tenggelam dari fajar tersebut. Itu yang dimaksud. Ini yang pertama, ikhwan. Kemudian ada seorang sahabat dari hadis Ali bin Hatim fi Sahihain, ketika dia membaca ayat ini, Ali bin Hatim, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, makan dan minumlah kalian hingga benang putih itu nampak dari benang hitam dari waktu fajar. Maka dia mengatakan, qala ya Rasulullah inni aj'al tahta wisadati aqalain, iqalan abyad wa iqalan aswad, a'raful lail wan nahar. Lihat, sahabat ini dia memahami ayat ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menaruh benang putih dan benang hitam itu di bawah bantalku untuk bisa mengetahui antara benang putih dan benang hitam. Benang putih ketika masuk waktu fajar dan benang hitam ketika sudah masuk waktu malam. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, inna wisadaka la'arid, sesungguhnya bantalmu itu besar sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa dengan pahamnya Adi bin Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa sawadul lail wa bayadun nahar. Maksud yang diinginkan di sini adalah benang putih benang hitam di waktu malam dan benang putih di waktu siang, yaitu ketika masuk waktu fajar, ketika masuk waktu fajar atau masuk waktu malam. Itu yang dikatakan bayat al-khayt, benang putih dari benang hitam. Kemudian ini untuk mengetahui waktu fajar, yaitu harus ketahuan kelihatan dari benang putih dan benang hitam. Dan berikutnya dalam Sahihain juga dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadukum adhanu Bilal, la yamna'anna ahadukum adhanu Bilal min suhur fa innahu yu'adhdhinu bilailin liyarji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum wa laysa ayyakula hakadha wa hakadha. Lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah adzan Bilal itu mencegah salah seorang di antara kalian untuk makan sahur. Itu jangan. Karena adzan Bilal itu adalah adzan yang pertama, adzan untuk mengingatkan orang yang tertidur. Maka sesungguhnya fa innahu yu'adzinu bilail, karena Bilal itu adzan di waktu malam, yaitu membangunkan orang yang tertidur agar kalian kembali kepada orang-orang yang tertidur dan antara kalian untuk membangunkannya. Kemudian dan kembali kepada orang-orang yang kepada kalian bagi orang-orang yang menegakkan qiyamul lail, menegakkan qiyamul lail.
Atau dalam riwayat lain diterangkan la yaghurrannakum adanu Bilal wala hadha bayat hatta yastatira. Kata Nabi SAW, janganlah adzan Bilal itu menghalangi kalian, dan tidak pula pada sesuatu yang putih di daerah sana sehingga terbentang ufuk. Di bagian ufuk terbentang itu sesuatu yang terang, yang jelas, seperti itu. Maka ketika ingin melihat benar-benar waktu fajar, maka lihat di ufuk. Ketika sudah kelihatan putih-putih dari yang agak terang dari waktu terbitnya matahari, maka masuklah waktu fajar shadiq tersebut. Masuklah waktu fajar shadiq. Cuma hanya saja dahulu itu tata cara melihatnya itu kan tidak serentak dia. Itu tidak serentak. Kadang mereka melihat, ada yang melihat lebih cepat dan ada yang melihat agak lambat. Tapi sekarang kita menggunakan jam. Yang menggunakan jam ini ada keserentakan. Ini saya tidak mengerti apakah memang benar-benar seperti itu metodenya atau tidak. Wallahu taala alam. Yang jelasnya ketika dahulu itu dilihat itu mereka tidak melihat dengan secara serentak. Hanya memperhatikan saja. Ada kan ini amur nisbi. Kalau mereka melihat lebih awal, maka mereka berhenti dari makan. Ketika mereka melihat agak akhir, maka waktu itu mereka berhenti. Namun ketika sudah adzannya Ibnu Ummi Maktum, maka hendaknya seseorang berhenti untuk makan, berhenti untuk makan. Kemudian berikutnya, al-mas'alah idza istamarra fil akli wa syurb asna'u adzan famada alai. Apabila dia terus menerus makan dan minum pada pertengahan adzan, apa yang dia lakukan? In kana, lihat ya, in kana idza kana al muadzin la yu'adzin illa ba'da tayaqquni tulu'il fajar fa innal wajib al imsak. Lihat, apabila seorang muadzin itu adzan, apabila seorang muadzin itu tidaklah adzan kecuali benar-benar dia yakin telah muncul, telah terbit waktu fajar, maka wajib untuk menahan. Saya kasih contoh di Ad-Darain. Di Ad-Darain ini contohnya dia sering memperhatikan waktu. Dia sering memperhatikan waktu. Kemudian dia sudah yakin, oh ini sudah masuk waktu fajar. Kemudian dia adzan. Dia adalah orang yang pertama kali adzan di Makassar. Apabila dia yakin itu adzannya, maka seluruh orang harus menahan. Orang yang mendengarkan adzan dari Masjid Ad-Darain ini. Tapi kalau dia tidak yakin apakah sudah masuk waktu adzan atau tidak, tidak ada keyakinan, maka manusia senantiasa untuk adzan. Contohnya, di sini adzan lebih dahulu. Ternyata di masjid lain itu 5 menit lagi baru adzan. Maka yang mana harus diikutkan? Maka harus diikutkan orang-orang yang di adzannya lebih terakhir, karena dia tidak yakin. Dia lebih dahulu. Biasanya dia lebih akhir azannya daripada orang-orang yang ada di luar. Seperti itu. Ini dari sabda Nabi SAW. Fakulu wasrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah kalian sehingga benar-benar Ibnu Ummi Maktum itu azan. Jadi azan yang kedua barulah mereka berhenti untuk makan. Kemudian yang kedua juga, jika azannya dia ragu, ini azannya ini benar tidak? Kenapa tiba-tiba ini tiba-tiba kok cepat sekali azannya? Tidak seperti biasanya. Ini pernah terjadi di kompleks kita. Azannya 7 menit lagi baru azan, tapi dia azan terlebih dahulu. Kita lihat, oh ini 7 menit lagi, tidak benar. Dan akhirnya kita tetap makan. Seperti itu. Sampai benar-benar kita yakin bahasanya setelah masuk waktu dan orang-orang di luar itu sudah azan. Dan ini lari dari kebiasaan dari kompleks tersebut. Maka dia tetap makan.
Cuma kalau dia ingin berhati-hati tidak masalah. Yang seperti ini berhati-hati, dia jangan makan. Itu untuk menghindari kesalahan. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang menjadikanmu ragu dari apa-apa yang tidak meragukanmu. Dari apa-apa yang tidak meragukanmu. Kemudian di sini al-masalah hal yajuzu al-akal wasyurb madama syakkan fi tulu'il fajar. Ini sudah juga hampir mirip ya. Apakah dia boleh makan dan minum yang dia senantiasa masih ragu terbenamnya terbitnya waktu fajar, masih ragu ini sudah terbit atau belum. Ini sudah dibahas juga di sini bahwasanya jumhur ulama apabila dia masih ragu bahwasanya ini sudah masuk waktu fajar atau belum, maka dia tetap makan. Dia tetap makan sampai benar-benar dia yakin bahwasanya masuk waktu fajar. Dan juga sebagaimana kaidahnya yang kita terangkan, misalnya kalau mati lampu, ya anggaplah mati lampu, HP mati, nggak kelihatan jamnya, hujan lagi, hujan petir-petir, dia senantiasa makan, hujan petir-petir senantiasa makan. Ternyata dia makan sudah jam 6, ya kan, gelap gulita, namanya mati lampu. Anggaplah mati lampu seluruh Makassar, atau terjadi apalagi namanya musibah, kemudian mati lampu semuanya, HP juga mati, ya selama 2 hari, hujan lagi petir-petir, waktu bulan Ramadan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia tetap makan. Ternyata pas dia makan kan gelap gulita nih, hujan, tidak tahu ini jam berapa, yang dari jam, dia cuma mengandalkan apa? HP, mengandalkan yang lainnya. Pas dia makan, bangun jam 5, dia makan, dia santai saja makan. Ini masih gelap, ini hujan, ini petir-petir. Setelah tiba-tiba jam 6 nyala lampu, kelihatan daripada jamnya, kelihatan jam. Kemudian dia melihatnya, Masya Allah sudah jam 6, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Maka jika seperti itu keadaannya, dia berhenti. Tetap dia melanjutkan puasanya. Tetap dia melanjutkan puasanya. Karena dia tadi yakin bahwasanya ini belum masuk waktu makruf fajar. Masih ragu dia, apakah sudah masuk atau belum. Ini belum masuk, tapi yakinnya dia belum masuk. Maka kaidahnya kembali kepada seperti kemarin. Apa kaidahnya? Al-asul baqa, makan ala makan. Hukum asalnya tetap sebagaimana sebelumnya. Pakai kaidahnya ikhwah. Sudah jelas. Sekarang apa saja yang boleh dimakan? Tadi kan makan sahur. Apa saja yang boleh dimakan, yang kita boleh makan untuk bersahur? Ya, apa saja, kalau tahu tempe, sambal terasi, sambal jengkol, iya kan? Atau raca-raca mangga sama ikan. Ya, kalau ada sambal sama air saja, ayo bagaimana? Airnya saja, jangan sambalnya. Nanti kalau sambalnya saja disikat, waduh, repot nanti. Pagi-paginya itu tidak tahu sudah apakah bisa lanjut puasa atau tidak. Kemudian berikutnya, sekarang adalah waktu untuk apa? Apa saja yang dia makan ketika dia berbuka. Ini antum harus jeli nih, ini pelan-pelan supaya antum bisa mengerti. Ini hadisnya banyak sekarang orang bersandar hadis itu, tapi dia tidak tahu ternyata hadis itu hadis yang lemah. Wa an Salman ibn Amir ad-Dabi'i radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu at-tahur. Rawal khamsah. Dari Salman ibnu Amir ad-Dabi'i radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian itu berbuka, maka berbukalah dengan kurma.
Jika dia tidak mendapatkan kurma, maka dia berbuka dengan air. Maka itulah yang tahur insyaallah. Kemudian man ladzi yustahabbu an yuftiru alaih? An yuftira alaih. Apa yang disunahkan untuk dia berbuka? Apa yang disunahkan untuk dia berbuka? Ini hadis ini yang kita sebutkan itu hadis yang lemah. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Bahkan Imam Syekh Al-Albani rahimahullah taala melemahkan hadis ini. Ya, apabila kalian ingin berbuka, berbukalah dengan kurma. Kalau tidak mendapatkan air. Hadis ini hadis yang lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan dalla hadithul bab ala istihbab al-fitr ala rutab wa tamar wa illa falma. Hadis di bab ini menunjukkan disunnahkan berbuka dengan apa? Rutab, kurma. Jika tidak, maka dia berbuka dengan air. Akan tetapi hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Di sana ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Min Malaysia fi Sahihain. Itu dari hadis Anas bin Malik. Tadi hadis Salman ibnu Amir itu lemah. Namun ada hadis Anas bin Malik yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala ratabat." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum dia salat, berbuka dengan rutab. Rutab itu apa? Kurma? Kurma apa? Kurma yang masih muda. Bukan kurma basah. Kalau kurma basah itu apa namanya? Sukari. Iya, kurma basah sukari. Sebelum jadi sukari, rutab dulu ya. Ya, itu ada rutab. Yang agak-agak kekuning-kuningan itu. Atau kurma basah kalau orang bilang. Kemudian fa illam takun rutabat fatamirat, maka jika tidak dengan rutab maka berbukalah dengan kurma. Fa illam takun tamirat hasawat minal ma, maka jika tidak dengan kurma maka berbukalah dengan apa? Kalau kita apa lagi namanya, minuman apa? Kayak jus, seperti jus atau apa yang dijual-jual itu? Ya, kalau kita es cendol lah. Cendol, tapi yang seterusnya lah, es buah yang antum suka. Apa yang antum suka? Ya, es cendol atau es kelapa ya boleh juga. Seperti itulah. Ini disahihkan oleh Syekh Muqbil. Namun sebagian ulama katanya ini dia melemahkan. Namun Syekh Muqbil itu mensahihkan hadis ini. Kemudian berikutnya doa iftar. Doa berbuka puasa. Apakah kita membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu? Apakah seperti itu? Kita akan bahas. Lihat. Doa iftar ja'ad adiyatun an Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yasih minha syai'un. Datang doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa buka puasa, namun sama sekali tidak ada yang sahih. Satu pun tidak ada yang sahih. Itu dari sisi sanadnya. Namun dari sisi makna itu boleh saja, dan sebagian ulama mengatakan boleh saja dipergunakan. Itu tidak ada masalah kalau dari sisi doa. Adapun dari sisi sanad periwayatan maka semuanya lemah. Sebagaimana faja'a anhu annahu kana yaqul Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna.
fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini diriwayatkan Imam Daraqutni. Diriwayatkan Imam Daraqutni hadis ini. Itu dari doa, ya Allah, kepadamu kami berpuasa, atas rezekimu kami berbuka, dan terimalah dari amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang mendengar dan maha mendengar dan maha mengetahui. Diriwayatkan Imam Daraqutni, ada seorang rawi namanya Abdul Malik Ibnu Marwan Ibnu Antaroh. Ibnu Antaroh, dia seorang yang matruk, ditinggalkan hadisnya, dan ayahnya seorang yang lemah. Ayahnya, jadi dia meriwayatkan dari ayahnya sendiri lemah. Sementara dia meriwayatkan hadis ini dan hadisnya sendiri ditinggalkan oleh para ulama. Kemudian diriwayatkan Imam Tabrani dari hadis Anas itu dengan lafaz bismillah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dengan nama Engkau ya Allah kami berpuasa hanya kepada Engkau, dan kami berbuka, dan terhadap rezeki Engkau kami berbuka. Namun hadis ini juga ada sisi yang lemah. Ada seorang rawi namanya Ismail ibnu Amr. Dia adalah seorang yang lemah. Ismail ibnu Amr, dia adalah seorang yang lemah. Dan seorang namanya Daud ibnu Zabraqan, dia adalah matrukun hadis. Matrukul hadis, dia hadisnya ditinggalkan. Kemudian hadis yang masyhur di tengah-tengah kita itu hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, kana yaqulu dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah taala. Ini yang sering kita gunakan. Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat, dan insyaallah kita mendapatkan pahala. Namun hadis ini juga hadis yang lemah. Di dalam hadis ini ada seorang rawi namanya Marwan ibni Salim ibn Muqaffa. Dia namanya Marwan ibn Salim ibn Muqaffa. Dia adalah seorang yang lemah meriwayatkan hadis. Dan semua hadis tentang doa khususiyah ini, Allahumma laka sumtu wa bika aftartu, kemudian dhahabat dhama'u, semua hadisnya lemah, tidak ada yang lemah, tidak ada sedikit pun yang sahih. Hanya saja bolehkah dipergunakan? Boleh. Fi doa itu boleh saja. Namun dari sisi periwayatan sanad hadis, dari sanad hadis yang sampai kepada Nabi SAW itu tidak disandarkan karena hadisnya lemah. Ada seorang rawi dalam periwayatan hadis ini ditinggalkan hadis-hadisnya. Cuma ada hadis yang sahih, keumuman hadis yang sahih, yaitu dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Majah. Dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, salasatun la turad da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. 3 orang itu yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang imam yang adil. Itu tidak akan ditolak doa mereka. Kemudian yang kedua adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang terakhir ada da'watul madlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Itu tidak akan ditolak. Atau sebagian riwayat juga dikatakan al-musafir, seorang yang musafir. Itu seorang musafir ketika antum lagi perjalanan jauh, musafir, nah itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa mereka itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini dikuatkan oleh Syekh, disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala fi Sahih al-Jami'. Kemudian al-mas'alah adalah masalah baru lagi. Ya, kita baca semua ini, ikhwan. Masih banyak waktunya. Masih ada 1 jam, sabar ya. Insyaallah faedahnya bagus-bagus, ikhwan. Nanti antum
dapat faedah-faedah yang mengagumkan nanti insyaallah. Begitu menuntut ilmu itu apa? Panjangnya dia bermajelis, tuluz zaman, dan panjangnya dia waktu untuk belajar, sabar. Insyaallah hasil dari kesabaran itu adalah manis. Lebih manis daripada asal, lebih manis daripada madu. Iya. Lebih manis daripada madu. Kemudian al-masalah yatulun nahar fi ba'di buldan akthar min 24 sa'a falyalzamu imsak an-nahar kamilan. Lihat, ini di sepanjang hari pada sebagian negeri itu didapatkan 24 jam itu panas terus. 24 jam itu panas terus. Maka apakah orang-orang yang seperti ini dia harus senantiasa senantiasa berpuasa? Karena ada suatu negeri itu dia ada suatu negeri itu dia siang terus selama 6 bulan. Dan ada yang malamnya selama 6 bulan juga. Itu ada. Bahkan kemarin ada pertanyaan dari orang yang kerja di Yordania, seorang ikhwah kerja di Yordania. Dia Norwegia, bukan Yordania, Norwegia. Dia kerja di Norwegia. Dia bertanya begini, bagaimana keadaan kami? Kami ini waktu siangnya cuma 3 jam. Sisanya lagi adalah kami ini waktu sahurnya malamnya itu 3 jam. Sisanya itu siang. Sisanya itu siang. Maka bagaimana keadaannya? Dijawab oleh para ulama. Ada ulamanya ikhwah. Ada Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin yang menjawab hal demikian. Kita baca saja. Daripada kita terangkan sama antum, lebih yakin antum dengan ucapannya para ulama. Kalau ucapan kita nanti antum ragu, tidak ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau ucapannya ulama ada dalilnya, ada pertanggungjawabannya insyaallah. Kemudian idza kana ladaihim nahar wal lail wa idza kana ladaihim naharun wa lailun fi dharfi 24 sa'a falyalzamuhum imsak an-nahar kulluhu walau kana 20 sa'ah walau kana 20 sa'at walau kana 20 sa'at li'umumi adillah ka qouli ta'ala thumma atimmu siyam ila al-lail. Lihat, apabila ada di suatu negeri siang dan malam itu masih berputar pada 24 jam. Namun siangnya itu 20 jam. Siangnya 20 jam dan sisanya siangnya 20 jam dan malamnya itu 4 jam. Maka bagaimana kondisinya? Kondisinya disebutkan dari ayat Allah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Jadi tetap dia berpuasa selama 20 jam. Itu ketika sudah tenggelam matahari baru dia berbuka. Jadi dia berbuka 1 jam, 2 jam, kemudian nanti dia sahur, kemudian 2 jam kemudian dia sahur, atau 1 jam 3 jam kemudian dia sahur. Seperti itu kondisinya. Karena di sini diterangkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus siyam ilal lail." Maka sempurnakanlah puasa di malam sampai malam hari. Masya Allah, disempurnakan puasa sampai malam hari. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara min hahuna wa gharabati syams faqad aftara as-shaim." Lihat, muttafaqun alaih min hadisi Umar radhiyallahu anhu. Apabila malam itu sudah berada di sini dan malam itu sudah berada di sana dan siang itu sudah berada di sana dan telah tenggelam matahari, maka orang-orang yang berpuasa itu telah berbuka. Lihat, apabila telah tenggelam matahari, maka orang-orang yang berpuasa itu telah berbuka. Ibrahnya ketika sudah tidak ada matahari, maka itulah waktu berbuka. Jadi berpuasanya 20 jam. Berpuasanya 20 jam. Masya Allah ya ikhwan.
Ini 20 jam ini antum saja berapa jam kita berpuasa ini? Hah? 12. Dari jam 5. Dari jam 5 sampai jam 6. Berapa? 13. 13 jam itu sudah kelepe-kelepe antum. Sudah lapar ini, apalagi kalau 20 jam. Iya. Masya Allah ya. Ini al-ibrah itu adalah dengan adanya selama masih ada malamnya. Ingat ikhwah, selama masih ada malamnya maka dia tetap sepanjang harinya itu tetap berpuasa. Kecuali kalau tidak ada malamnya, maka dia perkirakan. Nanti kita akan terangkan kapan, bagaimana cara memperkirakan yang tidak ada malamnya dan tidak ada siangnya. Tidak ada malamnya dan tidak ada siangnya. Dan ini difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang kondisi seperti ini. Dia tetap mengikuti sebagaimana ada malam dan siang hari. Adapun urusan salatnya nanti, ini permasalahan puasa. Kemudian di sini diterangkan, amma idza kana naharuhum yatulu ala 24 sa'ah. Adapun apabila siangnya itu sepanjang 24 jam. Masya Allah, sepanjang 24 jam. Karena yastamirru ma yuqaribu yaumain au salasa au aktar. Au aqal, atau itu mendekati 2 hari. Sepanjang hari atau 3 hari atau lebih dari itu. Fayaqduruna lailahum naharahum ala aqrabi baladin ilaihim yutamayyasu fihi al-lail wan nahar. Maka oleh sebab itu, kalau seperti ini kondisinya, misalnya 1 hari itu 24 jam siang terus, atau sampai 2 hari itu siang terus, atau sampai 3 hari itu siang terus, maka kata ulama, ini disebutkan di sini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, maka hendaknya dia perkira-kirakan saja. Dia perkirakan pada negeri yang dekat dengannya, yang punya siang dan malam. Negeri yang dekat dengannya yang punya siang dan malam. Karena kan negeri dia itu 24 jam siang terus atau malam terus. Maka jika masuk di bulan Ramadan, kondisinya seperti ini, tidak diketahui mana malamnya mana siangnya, hendaknya dia memperkirakan waktu berbuka pada negara-negara tetangganya. Pada negara tetangganya. Kok bisa ya, ikhwah? Kok bisa diperkirakan pada negara tetangganya? Harusnya ketika ulama berbicara seperti ini harus ada dalilnya kan? Kan harus ada dalilnya. Tidak boleh berbicara tentang agama tidak ada dalilnya, tidak boleh. Itu zalim dia. Maka dalil dia adalah kisah tentang Dajjal. Masya Allah. Maksudnya kisah tentang Dajjal itu bukan suatu kisah ternyata, tapi kisah itu ada hukum di dalamnya. Hikmah yang bisa dipetik dari hukum kisah tentang Dajjal. Apa kisahnya tentang Dajjal? Yaitu kisahnya fi qissati Dajjal ba'da an dzakara anna ba'da ayyami ta'dilu sana. Bahasanya kisah tentang Dajjal itu 1 hari di masa Dajjal itu sama dengan apa? 1 tahun. 1 hari di masa Dajjal itu sama dengan satu tahun. Wa ba'duha syahr, dan setelahnya bagaikan satu bulan. Dan sementara Dajjal itu 40 hari lamanya di bumi. Hidup di bumi cuma 40 hari. Tapi banyak mengkafirkan orang-orang, dan pengikutnya kebanyakan adalah orang Yahudi dan orang-orang munafikin. Maka itu berlindung dari fitnah Dajjal. Tidaklah para anbiya, para rasul itu diutus kecuali memperingatkan kepada umatnya tentang fitnah Dajjal dan berlindung dari fitnah Dajjal. Saking berbahayanya Dajjal. Tidaklah dia bertemu dengan Dajjal, orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi, kecuali dia akan ikut dengannya. Maka
Faqala lahu as-sahaba, maka sahabat itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalikal yawm alladzi kasana." Maka ya Nabi, ya Rasulullah, pada waktu itu satu hari itu bagian satu tahun. Kemudian para sahabat, maka bagaimana dengan salat kita? Yang satu hari itu bagikan satu tahun. Bagaimana dengan salat kita? Apakah salat kita itu kita langsung jamak semua atau bagaimana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la uqduru lahu qadra. Maka kira-kirakan saja, diperkirakan saja. Apabila dianggap dia telah masuk siang, maka siang. Ketika masuk asar, seperti itu. Istinbat dari dalil inilah, uqduru lahu qadra, sesuaikanlah, perkirakan saja apa yang ini, maka itu diambil, diperkirakan sesuai dengan negeri-negeri yang ada sekitarnya ketika dia berbuka. Ini dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ya. Istinbat dalilnya sampai segini. Jadi diperkirakan saja dari apa-apa yang ada pada mereka. Jelas ya, ikhwah. Ini orang-orang yang memiliki apa? Orang-orang yang memiliki siang sepanjang 24 jam dan memiliki malam sepanjang 24 jam. Syamul wisol dosa kayaknya, ikhwah. Puasa menyambung puasa. Boleh tidak menyambung puasa? Menyambung puasa boleh tidak? Menyambung puasa itu diperbolehkan. Dari hadis ini sebenarnya ada pembahasannya. Nabi SAW naha an syami wisol. Nabi SAW melarang dari puasa wisol, itu menyambung puasanya. Tapi untuk bagi Nabi SAW dia melakukannya. Adapun para sahabat itu dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi SAW, fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Siapa yang ingin puasa menyambung wisol, maka dia wisol sampai sahur saja. Ketika dia makan sahur, dia ingin menyambung puasanya, maka dia sambung saja sampai makan sahur kembali. Makan sahur kembali itu adalah puasa wisolnya. Ini adalah puasa sunnah. Kemudian berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula az-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawal Bukhari wa Abu Daud wa lafdhu bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Daud dan yang lainnya. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, sia-sia, ucapan dusta, ghibah, namimah, adu domba dan seterusnya, dan beramal dengan amalan kejelekan tersebut, wal jahala walaysa lillahi hajatun an yada'a ta'am wa syarab, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap apa yang ditinggalkan berupa makanan dan minumnya. Tidak ada keinginan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka tinggalkan dari makanan dan minumnya. Sebagian ulama menginginkan di sini falaysa lillahi hajatun, yakni al-irada, bermakna al-irada. Ini yang disebutkan dari tafsir hadisnya dalam Fathul Bari. Qala Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, laysa ma'nahu an yu'maru bi an yada'a siyamahu, wa innama ma'nahu at-tahdhiri min qawli zur wa ma dzakara ma'ahu. Bukan berarti orang yang berkata dusta, orang yang berkata jelek, orang-orang yang melampaui batas, orang yang ghibah, namimah, dan melakukan amalan-amalan keburukan dan amalan-amalan kejelekan, maka kejahilan
maka bukan berarti dia harus meninggalkan puasanya, tidak. Akan tetapi maknanya adalah peringatan terhadap ucapan tersebut. Peringatan terhadap ucapan tersebut. Maka yang diinginkan di sini adalah hendaknya seseorang itu meninggalkan ucapan tersebut selama dia berpuasa, karena sebagian para ulama juga mengatakan apakah yang demikian itu membatalkan puasa atau tidak. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Syahadatul zur wal ghibah wal ma'asi hal tubtalus shaum. Hal tubtilus hal tubtilus shaum. Apakah persaksian zur, yaitu syahadatul zur, persaksian palsu atau dusta, ghibah dan kemaksiatan itu dapat membatalkan puasa? Dapat membatalkan puasa yang demikian. Dzahaba al-Auza'i rahimahullah ta'ala annal ghibah tubtilu as-shaum. Bahasanya Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala dia mengatakan ghibah itu membatalkan puasa. Ghibah itu membatalkan puasa. Imam al-Auza'i. Wa al-Haqa Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala bil ghibah jami'il ma'asi. Maka Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan ghibah dan seluruh kemaksiatan itu membatalkan puasa. Tapi sebagian mengatakan itu tidak, dia tidak apa? Tidak membatalkan puasa, hanya saja tidak ada faedahnya, tidak bermanfaat. Dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah, bahasa Nabi SAW bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Iya. Maka tidaklah, barangkali ada orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya lapar saja. Dan ada orang yang qiyamul lail tidak mendapat qiyamul lail, hanya sekedar bergadang. Hanya sekedar bergadang saja, tidak ada kekhusyuan dalam salatnya dan lain dan seterusnya. Dia melakukan amalan-amalan kebodohan, amalan-amalan kejahilan. Begitu juga orang-orang yang berpuasa, dia masih suka melihat aurat wanita, suka melihat wajah-wajah wanita, suka melihat tetangganya, mendengarkan musik, kemudian melihat film-film yang tidak bermanfaat, yang mana aflam dari film-film itu ada aurat-aurat yang terbuka, seperti itu. Maka yang seperti ini bisa mengurangi dari pahala. Jangan sampai dia termasuk orang-orang yang berpuasa namun tidak dia berpuasa kecuali hanya lapar saja dia dapatkan. Tidak dia dapatkan kecuali hanya sekedar lapar. Namun sebagian para ulama dia mengatakan zabas sa'irul ulama ila annahu yu'tabru asiyan. Akan tetapi kebanyakan para ulama itu mengatakan dia dianggap orang yang bermaksiat. Dia mendapatkan pahala puasa namun sisi lain dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yabtulu shaumuhu. Puasanya itu tidak batal. Amma istidlaluhum bil ahadits yang sudah lewat. Kemudian berikutnya idza basyara dari hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim. Yubashir wa huwa shaim. Walakinna kana amlakakum li'irbih, muttafaqun alaih, wa lafdhu lil Muslim. Wa fi riwayat wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim. Walakinnahu kana amlakakum li'irbi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium istrinya Aisyah dan istri-istrinya dalam keadaan dia berpuasa. Wa yubashir itu menggauli istrinya. Menggaul istrinya tanpa bersetubuh, yaitu bermesraan kepada istrinya. Ya terserah dia. Orang-orang yang punya istri ya, bermesraan kepada istrinya.
adalah Nabi SAW bermesraan kepada istrinya dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi Nabi SAW orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Namun ini adalah Nabi SAW. Adapun selain Nabi SAW, apakah diperbolehkan? Kalau dia punya istri, dia bilang, ya terserahlah, karena istrinya kan, istrinya dia sendiri. Boleh enggak? Sama dengan kedudukan Nabi SAW. Itu dibahas para ulama. Maka yang demikian, apabila dia bisa menahan hawa nafsunya, maka boleh saja. Dia boleh mencium istrinya, itu tidak ada masalah. Orang-orang yang sudah menikah, dia mencium istrinya dan tidak membatalkan puasanya. Dan dia juga boleh bermesraan kepada istrinya selama dia tidak menggauli istrinya. Al-masalah idza basara wa qabbala wa nadara wa amna aw amda. Ini enggak usah dibahas isu ikhwaya, banyak santri ini. Apabila seorang itu menggauli istrinya, menciumnya atau memandang istrinya kemudian keluar air maninya atau madhinya, maka bagaimana keadaannya? Jangan, enggak usah dibahas ya. Kau antum semangat sekali bahas-bahas. Mau dibahas atau enggak saya ikhwan? Masjid ini masjid. Jangan ribut. Usahakan beradab ikhwan. Di sini diterangkan fil mas'alah aqwal. Qaulul awal qala al-Kufiyun wa Syafi'i. Berkata orang-orang Kufiyin dan Syafi'i, yaqdi idza amna fi ghairi nadar. Apabila dia mengeluarkan air mani dalam keadaan dia yubashir, mencium istrinya, atau dia mencium atau yubashir bermesraan terhadap istrinya tanpa memandang, ini pada sesuatu yang tidak dia memandang, tapi dia bukan memandang saja, dia mencium dan menggauli istrinya tanpa dia bahasanya, dia bermesraan kepada istrinya. Maka yang seperti ini keadaannya tanpa dia menggauli yang lebih dalam, ya maksudnya. Maka yang seperti ini wala qada'a fi imta, maka tidak ada qada ketika dia mengeluarkan madhi. Apabila dia mengeluarkan air mani maka dia qada. Apakah ada kafarah? Maka urusan kafarah berbeda. Kafarah itu ketika dia menggauli istrinya, bersetubuh. Itu baru kafarah. Adapun kalau hanya sekedar ini, maka tidak ada kafarah baginya. Karena al-ibr dalam kafarah itu adalah masuknya timba ke dalam sumur. Itu yang menjadi kafarah. Antum kok ketawa-ketawa. Kemudian qaul tsani qala Malik wa Ishaq wa yaqdi fi kulli dhalik wa yukaffir illa fil imda fa yaqdi faqat. Adapun Imam Malik dan Ishaq itu mengatakan, Imam Ishaq Ibn Rahawai, dia mengatakan dia qada pada setiap yang demikian itu. Apabila qada pada setiap yang demikian itu, dan kafarah kecuali hanya pada mengeluarkan air madhi saja. Kalau dia mengeluarkan air madhi, dia hanya qada, tidak ada kafarah padanya. Karena alasan mereka Imam Malik dan Imam Ishaq itu berkaitan, disebabkan hukumnya berkaitan hukum jima. Kemudian pendapat yang ketiga adalah qada'a alaihi wala kafar, wa huwa qaul Abi
Muhammad ibn Hazm wa rajjaha As-San'ani rahimahullah taala. Qala adharu annahu la qada wa la kafara illa man jama'a. Kemudian berkata tidak ada kafar dan tidak ada qada. Dan ini adalah ucapan Ibnu Hazm rahimahullah taala. Dan ini yang dikuatkan Imam As-San'ani. Imam As-San'ani. Tidak ada, bahwasanya tidak ada qada dan tidak ada kafar. Kecuali orang-orang yang orang-orang yang para suami yang menggauli istrinya dengan memasukkan timba ke dalam sumur. Ini permasalahan ini tidak usah dibahas. Wah, ini banyak sekali permasalahannya. Ada hukum juga, apa hukumnya onani. Nah, ini tidak usah dibahas. Bahaya nanti kalau dibahas. Ada hukumnya ikhwah di dalam bulan Ramadan itu, bagaimana hukum orang-orang yang melakukan onani atau melakukan masturbasi. Bagi seorang wanita, onani bagi seorang laki-laki. Maka yang demikian itu tidak dibolehkan, haram hukumnya. Sebagian para ulama itu mengatakan membatalkan puasanya. Itu membatalkan puasanya. Dan dia harus mengqadha. Tapi dosa terlalu panjang, nanti antum ini lagi. Kemudian berikutnya al-ihtilam. Ihtilamus shaim, orang-orang yang mimpi basah di bulan Ramadan. Apakah membatalkan puasanya? Idza ihtalama as-shaim fala yuftir bil ijma'. Maka orang-orang yang bermimpi basah di bulan Ramadan di siang hari maka tidak membatalkan puasanya. Ini ijma', kesepakatan para ulama. Sekarang al-hijamah, pembahasan al-hijamah. Sekarang bekam. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim, rawahu al-Bukhari. An Shaddad bin Ais radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bi Baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala aftara hajim wal mahjum, rawahu khamsa illa at-Tirmidzi wa sahaha Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijama lis-shaim anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa shaim famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadan thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da fil hijamati lis-shaim wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim, rawahu Daraqutni. Ini ada permasalahan tentang orang-orang yang berbekam di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berbekam dalam keadaan muhrim, yaitu ketika dia melakukan ihram, dan dia berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Diriwayatkan Imam Bukhari. Dan kemudian dari hadis yang lain diterangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Shaddad bin Aus bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada seseorang di Baqi dan dalam keadaan dia sedang berbekam di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, orang yang membekam dan dibekam keduanya telah berbuka. Keduanya telah berbuka. Dari ini diriwayatkan Imam Ahmad dan seterusnya, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan seterusnya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, pertama kali yang dibenci bagi orang yang berpuasa, yang dilarang bagi orang yang berpuasa adalah pertama kali yang dilarang pada pertama kali berkam itu dilarang bagi orang yang berpuasa bahwasanya Ja'far bin Abi Talib. Dia berbekam dan dalam keadaan berpuasa. Nabi SAW berkata, kedua orang ini telah
telah berbuka. Kedua orang ini telah berbuka. Kemudian Nabi SAW memberikan rukhsah setelah itu. Dan memperbolehkan orang-orang berbekam ketika dia berpuasa. Ini diriwayatkan Imam Daraqutni. Namun di sini ikhwah, ini panjang sekali perselisihannya dalam masalah dalam masalah berbekam ini. Hendaknya seseorang jangan dia berbekam di siang hari karena ada larangannya. Meskipun di sana diperbolehkan seseorang berbekam ketika dia nasyaton, ketika dia butuh untuk berobat dan butuh sekali mengharuskan dia berbekam, maka itu diperbolehkan. Adapun kalau tidak, maka hendaknya jangan dia berbekam karena itu juga membuat dia lemas dalam berpuasa. Berbeda halnya ketika orang-orang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena dia memang uzur sakit. Maka itu beda halnya. Adapun orang yang berpuasa dalam keadaan dia nasyat dan butuh dibekam, maka hendaknya dia meninggalkan. Dia boleh berbekam di malam hari. Dia boleh berbekam di malam harinya. Wallahu taala alam. Begitu juga orang yang fasdu. Fasdu keadaannya sama, dikiaskan dengan berbekam, berbekam. Karena ilahnya adalah mengeluarkan darah. Jam berapa ikhwah? 4:30. Sabar ikhwah, masih banyak pembahasan kita. Isbir. Ini diterangkan juga memakai tetesan mata. Memakai tetesan mata ketika berpuasa. Apakah diperbolehkan? Obat mata. Apakah membatalkan puasanya? Seperti itu tidak membatalkan puasanya. Dikarenakan tidak sampai kepada kerongkongan dan tidak sampai kepada otaknya. Kalau sampai kepada otak itu bisa membatalkan dan dia akan masuk ke dalam kerongkongan. Di sini juga ada permasalahan ihtiqan as-shaim, itu memasukkan obat ke dalam duburnya. Masuk obat dalam duburnya kemudian masuk dalam perut. Iya kan? Kan begitu? Iya kah? Memasukkan obat ke dalam duburnya, apakah membatalkan puasanya? Fal masyhur madhab Ahmad wa Syafi'i annahu tuftir. Madhab yang masuk dari madhabnya Imam Ahmad dan Syafi'i bahwasanya itu membatalkan. Li'annaha tasilu ila syai' mujawwafin fil insan wa huwa al-am'a. Maka karena itu sampai kepada sesuatu yang berada pada lambung seseorang, maka itu bisa membatalkan puasanya. Maka termasuk dia membatalkan puasanya. Maka termasuk membatalkan puasanya. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan Syafi'i. Adapun Ibnu Hazm dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diriwayatkan Imam Malik wa tarjih Ibnu Utsaimin wa Syekh bin Baz ila annahu la ba'sa bidzalik, itu tidak mengapa dari perkara yang demikian, tidak membatalkan. Karena yang dianggap membatalkan puasa adalah ketika makan masuk dalam kerongkongan, masuk ke dalam kerongkongan. Apa saja yang masuk ke dalam kerongkongan, maka itu bisa membatalkan puasanya. Kemudian berikutnya kita ambil yang permasalahan penting saja, ikhwan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasi wa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'ama Allah wa syaqa. Muttafaqun alaih.
walil hakim man aftara fi ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffara wa wasai. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan berpuasa, maka barang siapa yang makan dan minum dia lupa dalam keadaan dia berpuasa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minum kepadanya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan dari riwayat Al-Hakim, barang siapa yang berbuka di Ramadan, barang siapa yang makan di bulan Ramadan, dia berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan dia lupa, maka tidak ada qada baginya dan tidak ada kafaro. Maka dia sempurnakan apa? Puasanya. Contohlah dia habis olahraga, dia tidak sengaja di pagi hari dia olahraga. Pagi hari dia olahraga, Masya Allah. Habis olahraga dia tahu, saya ternyata puasa. Kecapean, dia tertidur. Setelah dia tertidur, dia haus dan kelaparan, tapi dia tidak tahu kalau dia dalam keadaan berpuasa. Dia cari semua yang ada, dia makan sampai kenyang. Setelah dia kenyang, dia mengatakan alhamdulillah, ternyata saya berpuasa ini. Oleh sebab itulah tetap dia lanjutkan puasanya. Dia tetap melanjutkan puasanya. Tidak ada qada baginya, tidak ada kafaro. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minum kepadanya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada permasalahan. Jima'us shaim nasiyan. Orang yang menggauli istrinya dalam keadaan lupa. Seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan lupa. Saya tidak tahu kalau memang benar-benar lupa ya. Tapi kalau ada pembahasannya lupa, di sini dia pembahasannya. Fi hadhil masalah aqwal. Al-awwal annahu la syai'a alaihi. Wa qaul Mujahid wal Hasan wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa ila ghairi dzalik. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Abdul Bar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang menggauli istrinya dia dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada dan tidak ada kafar padanya. Tapi apakah memang benar ada orang yang lupa? Karena yang seperti itu biasanya ada muqaddimahnya. Seperti itu. Itu kalau memang ada yang seperti itu, maka tidak ada kafar dan tidak ada qada baginya. Setelah itu ya dia lanjut berpuasa saja, sebagaimana dia makan dan minum dalam keadaan lupa. Namun pendapat yang kedua, wujubu qada, wajib qada padanya. Kenapa? Wa huwa qaul Atha wal Auza'i wal Laits wa Malik wa Ahmad. Wa ahadi wajhain li Syafi'iyah. Ini adalah ucapan Atha, Al-Auza'i, Laits, Malik dan Ahmad, dan salah satu dari pendapat Syafi'iyah. Wa hujjatuhum qasuru hal mujami nasiyan ala halatil aql. Bahasanya orang yang menggauli istrinya dalam bulan Ramadan itu jarang sekali lupa. Hampir tidak didapatkan mereka itu lupa. Masa dia lupa ya? Tidak mungkin lah. Baru isi istri, tidak mungkin dia tidak ngasih tahu suaminya. Biar saja, saya kira lupa ki. Itu tidak mungkin juga seperti itu. Maka yang demikian itu adalah qada. Bahkan pendapat yang ketiga, wajib dia qada dan kafarah. Wajib dia qada dan kafarah. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Karena Nabi SAW telah tetap mengatakan bahwasanya dalilnya orang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan wajib dia kafarah, dia mengqada dan kafarah. Dan sulit memang bagi orang yang menggauli istri itu lupa. Hampir jarang, hampir tidak didapatkan. Kecuali bagaimana hukumnya seorang istri yang dipaksa? Siapa yang bayar kafarah? Istrinya kah atau suaminya? Suaminya. Antum kalau ini cepat sekali nangkapnya ya. Nanti kita bahas itu. Kita bahas ini dulu. Man dakhala fi halqihi dubab wa huwa shaim wa kadza gubar wa daqiq.
Sekarang masalahnya barang siapa yang masuk di dalam kerongkongannya, tenggorokannya atau di mulutnya itu, ke dalam mulutnya lalat atau debu atau tepung, lagi dia ngaduk-ngaduk tepung masuk dalam mulutnya, masuk dalam tenggorokannya, atau tiba-tiba dia, kan sunnahnya menutup mulut ya ketika orang lagi menguap, dia menguap karena dia tidak tutup mulutnya, akhirnya masuk lalat dan nyamuk pada bulan Ramadan. Maka bagaimana keadaan orang seperti ini? Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia mengatakan naqala Ibnu Al-Munzir ittifaq ala anna man dakhala halquhu dzubab, man dakhala halquhu dzubab, siapa yang barang siapa yang masuk padanya apa? Masuk padanya apa? Barang siapa yang masuk padanya lalat pada tenggorokannya, wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa, annahu la syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu baginya, tidak ada qada, tidak ada kafarah, dan tidak ada pula, tidak membatalkan pula puasanya. Akan tetapi washawab annahu, ya itu yang paling benar. Ini dari pendapat yang paling benar, tidak ada qada, tidak ada kafarah, dan tidak membatalkan puasanya. Kemudian orang yang berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, dia tidak sengaja dalam ketika dia berwudu, apakah membatalkan puasanya? Tidak. Imam Ahmad dan Ishaq dan Abu Thur berpendapat bahwasanya tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya karena dia tidak sengaja. Adapun pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah ila butlani shaumihi mutlaqan, membatalkan puasanya. Ini Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Namun kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan. Oleh sebab itulah dianjurkan seseorang ketika dia berpuasa itu tidak bersungguh-sungguh dalam berwudu memasukkan apa? Air dalam hidung atau mulutnya, air dalam hidung atau mulutnya. Wallahu taala alam, seperti itu. Ini insyaallah kita masih ada besok bersiwak menggunakan sikat gigi. Hukum orang yang merokok, bagaimana hukumnya orang merokok di bulan Ramadan? Kemudian hukum orang yang dia kumpulkan, dia kehausan tapi dia kumpulkan air liurnya di mana? Di mulutnya, kemudian dia telan. Apakah demikian membatalkan puasa? Dia kumpulkan saja di mulutnya. Dia tidak mau meludah dia. Sampai banyak akhirnya dia telan. Tapi dia kenyang. Apakah membatalkan puasa hal demikian? Nanti insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Masih banyak ikhwah tentang iftar seorang yang musafir. Besok insyaallah seorang musafir, kemudian kita bahas sedikit masalah i'tikaf, kemudian kita bahas sedikit masalah apa lagi namanya? Masalah ini masih banyak ikhwah. Orang yang ini apalagi namanya ikhwah? Orang musafir belum kita bahas. Orang yang fidyah, wanita hamil menyusui, ya ini banyak sekali permasalahan. Wanita hamil menyusui, bagaimana kondisinya mereka? Kemudian permasalahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Belum lagi kita masuk perkara i'tikaf dan zakatul fitr. Zakatul fitr. Ini diterangkan ya. Ini sebenarnya saya bahas nanti permasalahan di zakat. Permasalahan zakat.
Bagaimana hukumnya berzakat kepada orang tua dengan alasan orang tua tidak mampu? Ini harus dirinci sebenarnya. Ada di dalam kitab ini diterangkan. Bolehkah berzakat kepada orang tua? Karena rincinya nanti apakah orang tuanya tinggal sendiri atau orang tuanya tinggal bersama dia. Dan kemudian apakah diperbolehkan, apakah berlaku zakat fitr kepadanya atau hanya zakat harta? Ini ada pembahasannya. Ini butuh dirinci, ikhwan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Apakah orang gila masuk surga? Ya dilihat. Kalau dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dia beriman dia gila, maka yang dihitung adalah ketika dia keimanannya. Adapun setelah dia gila, rufi al-qalam an thalatha. Pena itu diangkat dari 3. Adapun kalau dia gila mulai dari awal lahir sampai dia meninggal, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apakah bisa kita melanjut puasa sampai sahur di bulan Ramadan? Iya, puasa wisol namanya. Itu telah kita jelaskan tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yuwasil falyuwasil ila sahar." Siapa yang ingin puasa wisol, dia melanjutkan puasanya maka dia sampai sahur saja. Cukup sampai sahur. Maka sahur itu dia makan kembali. Seperti itu. Bagaimana Bagaimana Ustaz jika ibu memasak lalu mencobanya, apakah membatalkan atau tidak? Ya, kalau dia mencobanya sampai masuk ke dalam kerongkongannya, maka itu membatalkan. Adapun kalau dia hanya mencicipi saja, merasakan manis, asin atau pahit masakannya, maka itu diperbolehkan. Bagi orang yang memasak, maka dia membuangnya, bukan untuk sampai memasukkan sampai ke kerongkongannya, hanya saja merasa saja apakah ada rasanya atau tidak, maka dia buang kembali. Maka itu insyaallah tidak membatalkan puasanya. Wallahu taala alam. Yang penting jangan membantu ibu untuk mencobanya juga. Wah, ini repot. Kalau dia juga membantu ibu untuk mencobanya, ya bisa jadi dia yang memasukkan ke dalam kerongkongannya. Tidak ada lagi pertanyaan? Jelas ikhwah, tidak ada lagi? Demikian apa yang bisa kita sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillah.